Jebulu di hutan ada dong do istilah begu gajang. Tidak teh. Mau di tanah bilang pola dong memang nih. Kalau di utara nggak ada begu ganjang, Le. Karo itu ya, Le. Nggak Enggak juga ada. tergantung di Toba juga memang kalau sekitar tahun 2005 atau 2000 berapa itu dibakar itu ada kejadian aku baca di koran sampai satu keluarga dibakar itu. Kalau yang aku tahu kalau waktu aku riset buat ke Tanah Batak itu waktu mau film No Mansion itu aku ke Kampung Sialagan tuh. Yang kanibal itu kan kampung kanibal. Ya. Itu kan ada batu. Nah itu diceritakan semua segala macam itu ada kekuatannya tuh. Alana mulu au sendiri tak persiau sialang jol mahalak Batak. Iya ini saya juga baru dengar. Kalau mulu diupasan halak Batak titir marana titir marborin malah berdoa ke semua. Didoakan semua keturunannya itu banyak. Kalau di Gereja Setan itu kalau kita susah, kalau kita butuh sesuatu langsung dibantu. Menarik banget jadi kan bahwa orang datang ke situ dapat uang. Cepet ya? Cepet, ada pesta seks, ada pesta narkoba segala macam. Jadi buat anak-anak muda terutama kan incernya anak muda kan ya kan. Itu menarik banget buat mereka. Kalau di produksi ini cuman kita mungkin satu-satunya produksi film yang syukurannya makan daging babi. Iya, kalau pendatang kalau bawa kawan ke sana tuh, ngeri kali kampungmu ya. Kenapa? Itu kau nggak perhatikan. Gerak sendiri. Yang mana gerak sendiri? Itu apa namanya? Mainan-mainan ini. Sekali-kali. Itu waktu bawa ke sana. Kalau si gali-gali itu sebenarnya nggak punya mistis. Nggak punya mistis. Itu bikinan itu sebenarnya. Jadi gimana dia bisa gerak-gerak sendiri itu dia ada alatnya ya? Ada alatnya. Kayak wayang, wayang. Ada ininya, ada mekaniknya itu. Ada operatornya kalau itu. Bisa jalan gitu kan dia kan. Iya. Tapi kalau di Bakara itu beneran serem tuh. Yang pernah ke Bakara lah? Bakara? Ya, Cianjur mula-mula. Belum pernah. Cianjur Bakara dengan Cianjur mula-mula beda. Yang di atas bukit itu apa namanya? Cianjur mula-mula? Beda titik loh itu. Istilahnya kalau Cianjur mula-mula di utara, Bakara di selatan itu. Iya. Ujung ke ujung itu. Kalau yang tempatnya ininya Raja Batak yang pertama kali diturunkan. Oh, si Raja Batak. Pusubuhit. Pusubuhit. Cianjur mula-mula. Ya. Oh, dia pernah ke sana? Enggak diceritain. Diceritain. Ini waktu lagi bikin acara No Man's Night di Vicky Sianipar atau Badrim, ada fotografer Nenggolan tuh dicerita di sana. Oke. Dikejar tuh di sana hantu sana. Tapi ngomong-ngomong kalau di kampung lain itu kalau masalah mistis-mistis itu tentang begu lah kata-kata atau hantu. Ada berapa macam di kampung lain? Beguda. Begu berani gubernur dong. Lainnya serius no kan. Mulu begu gajang dak kehu bigi. Begu gajang tuh. Mulu begu gajang dak kehu. Ang begu nur bagurang tergantung dialek di daerah-daerah mungkin alai. Mulu begu mulu di utanami begu. Wala begu ni namate ro. Jadi mulu di hutan ada dong do istilah begu gajang. Tidak teh. Mulu utanami dang pola dong memang nih. Kalau di utara nggak ada begu ganjang Le. Karo itu ya Le. Enggak juga tergantung di Toba juga memang kalau sekitar tahun 2005 atau 2000 berapa itu dibakar itu ada kejadian aku baca di koran sampai satu keluarga dibakar itu kan karena dianggap memelihara begu gajang. Iya, betul. Ada. Ya di kampung kami juga satu keluarga. Iya ada. Itu di kampung kami persis. Di mana tuh Le? Kampungnya Le? Itu di Pakat. Itu sekitar tahun 95-96. Ya itu di Simpang 4 itu dibakar gitu. Berarti begu gajang tuh nyata? Ada? Enggak, jadi dia memelihara begu gajang. Artinya begu gajang ini yang disuruh untuk mematikan orang atau membunuh orang gitu. Ilmu hitam lah ilmu hitam. Jadi biasanya itu kan mereka itu kayak ada semacam boneka
Nah, boneka itu ditusuk-tusuk ya kayak yang kayak voodoo. Ya itu kayak kalau voodoo lah. Orang Afrika. Oh. Itu ditusuk-tusuk, tapi itu sudah dinamai dulu, namanya siapa gitu. Bahkan waktu kejadian itu Begu Ganjang itu semua orang yang meninggal yang dia mengakui dirinya dia yang mematikan itu ada catatan namanya semua. Berarti bisa ada pembuktian terbaliknya dong. Tapi itu kan kalau misalkan secara ini ilmu keilmuan nggak bisa. Maksud saya begini, itu kan rata-rata yang pernah aku baca ini contoh tahun 2000-an itu yang daerah di Kabupaten Tuba ya. Pokoknya daerah-daerah dekat-dekat Bakarya apa inilah. Nah, itu kan satu keluarga di apa namanya? Dihakimi massa. Iya, biasanya ya kan? begitu. Nah, dihakimi massa. Nah, apakah yang masyarakat ini bisa melakukan pembuktian atas apa yang dituduhkan itu? Sebenarnya kalau masalah pembuktian itu nggak bisa dibuktikan secara real. Ya, itu. Nah, tapi dengan gerak-gerik, terus sifat-sifat, terus misalkan ketahuan lah. Kalau misalkan Begu Ganjang itu biasanya martonggo. Apa tuh martonggo? Misalkan dia menyembah ke atas itu martonggo. Menyembah sesuatu. Bikin ritual. Misalkan di bulan purnama, biasanya mereka itu dengan telanjang. Menarik ya. Seperti itu. Jadi martonggo kepada siapa yang mau ditonggokan ini kan, siapa yang mau disembah sama dia. Yuk gitu. kita martonggo. Beda, martonggo raja beda. Jangan kesamakan di martonggo raja gitu. Kirain kalau mau naik ke atas mesti martonggo dulu. Martangga. Itu martangga. Nah, kalau martonggo itu melakukan ritual berdoa. Berdoa terhadap sesembahannya. Gitu ya. Ini sekalian kita belajar bahasa Batak ya. Karena kita Gen Z. Oke, lanjut. Jadi kalau di kampung kami itu memang dari cerita-cerita, walaupun misalkan kadang kita antara percaya dan tidak percaya ya. Misalkan dia suruh-suruhan daripada seseorang itu untuk menghakimi atau orang yang misalkan dia mau mengambil hartanya. Bahkan Begu Ganjang itu bisa dibuat untuk mencelakai seseorang dalam arti dia misalkan saya yang melihara Begu Ganjang, saya suruh dia untuk membuat seseorang itu gila. Supaya nanti yang gila ini berobat ke saya. Gitu. Jadi bisnis jadinya. Jadi disitulah ditarik gitu kan. Artinya ini mau sembuh dikit lagi, tapi harus ada permintaan daripada yang datang ini. Berapa biayanya? Maharnya. Berapa biayanya gitu kan? Ya sekitar sekian juta gitu. Nah, kebetulan dia sudah tahu gitu kemampuan finansial daripada orang yang di ini nggak ada, tapi tanahnya banyak. Diminta lah tanahnya itu ya. Pura-pura dijual lah, lah tanahnya ini kan ada yang beli gitu, itu aja jual, tapi masuk ke kantongnya gitu kan. Teruslah itu bertahun-tahun sampai tanahnya ini habis semua sampai miskin. Kasian juga. Ya sampai di akhir ya itu tadi orang itu tidak akan sembuh karena memang secara fisik, secara kejiwaan memang dia sudah gila gitu. Tapi percaya atau tidak percaya yang membuat dia gila itu Begu Ganjang itu tadi. Roh jahat yang tadi itu ya. Yang dimasukkan ke si orang itu. Iya. Jadi memang perbuatan Begu Ganjang yang bikin dia gila itu. Iya, dia bikin gila gitu untuk merebut harta gitu. Bahkan kalau di kampung kami itu masih banyak kejadian misalkan saya yang punya warung gitu kan, saya melihara Begu Ganjang gitu. Saya mau misalkan belanja atau beli sesuatu gitu kan, kita kasih uang 100.000, yang dibelikan 10.000, kita kembalikan 10.000 gitu. Bisa nanti disulap itu, uangmu tadi 20.000 kan katanya. Hipnotis bukan itu lah kalau kayak gitu lah. Iya, tapi kan kalau di kampung kami itu kan nggak ada namanya hipnotis. Itu tetap Begu Ganjang kan? Iya, Begu Ganjang. Jadi kalau di Batak itu kalau semua ilmu-ilmuwan itu bilang Begu Ganjang. Ya, pemelihara Begu Ganjang lah gitu. Tapi kalau yang aku baca di internet atau apa, Begu Ganjang itu katanya dipiara buat menjaga kebun gitu, misalnya kelapa sawit. Ya, awalnya seperti itu. Jadi ketika misalkan kita mau mencuri di kebun itu, kita akan melihat suatu sosok yang tinggi. Nah, jadi semakin kita lihat ke atas, dia akan semakin tinggi sehingga ya kita ketakutan membuat kabur. Itu aja jadi nggak makan orang deh. Nggak makan orang. Bahkan ada juga misalkan kalau Begu Ganjang yang baik itu, kita mau keluar dari pekarangan daripada rumah. Bukan. Misalnya ada orang masuk ke
kebun orang. Kebun orang. Oh, bukan ya. Kita nggak tahu jalan keluar. Dangi foto keluar. Merhaliangi sih mana. Mutar-mutar Iya, aja iya. di Kalau di Jakarta setan keder tuh namanya. Berarti ada yang baik, ada yang jahat ya? Ada yang dibuat baik, ada yang jahat. dibuat. Tergantung Oh, tujuannya tergantung mungkin tujuannya. ya. Ya, Tapi kalau ya, saya ya. sendiri belum pernah yang namanya selama ini ya. Ketemu Begu Ganjang. Ya bukan ketemu begu ganjang, belum pernah terjadi di sekitar saya tinggal orang menggunakan begu ganjang ini dalam kehidupannya. Tapi baca di koran sudah banyak. Kalau di Oh, kampung berita. kami persis itu kejadian tahun 95-96 lah itu. Wah, saya belum lahir. Kalau nggak salah apa di Bakara, pokoknya daerah-daerah pinggiran Danau Toba inilah tahun 2005 masih, tahun 2000-an masih ada itu. Kalau kita- yang aku tahu kalau waktu aku riset buat ke Tanah Batak itu waktu mau film No Mansion itu aku ke Kampung Sialagan tuh. Oh, hutan Nah, yang Sialagan. kanibal itu kan kampung Ya, kanibal. kanibal, ya. Itu kan Kampung ada kanibal. batu. Nah, itu diceritakan semua segala macam itu ada kekuatannya tuh Kalau memang di kalau- setan. kebetulan saya belum pernah dari Sialagani, Huta Ah. Sialagani. Apa memang ditulis di situ? Kampung kanibal dibilang. Oh, Memang kanibal. itu masih ada batu-batu meja rapatnya, ada Ya kalau rumah-rumah kalau asli. kalau meja rapat kan nggak ada masalah sebenarnya. Ada tulisannya. Itu diceritakan sama Ceritakan. ini nah, Oh, ceritakan. sama Oh. guide-nya. Alana mulu au sendiri tak persiau sialang jol mahalak Batak. Iya, ini saya juga baru dengar. Soalnya mulu di pasan halak Batak. Titir marana, titir marborin, malah Ya. berdoa ke semua. Didoakan semua keturunannya itu banyak. Iya. Alani Tapi- gudang ilahanon. Alai mulu dok sialang jol tak persiau. Tapi persis yang Lek bilang begini. Kan zaman dulu itu kan Ugamo Batak sudah ada, Ya. tapi tidak semua orang merugamo. Ya, setuju. Adat Batak dari dulu sudah ada, Ya. tapi tidak semua orang beradat. Jadi Ya. nawalami songo di hutanami marupani kan. Bahasa mulu di hutani di beberapa kampung lah, huta kan. Ya. Ada yang namanya Papurpur Sapata. Apa tuh maksudnya, Le? Jadi dia itu untuk menghilangkan semua kayak semacam apa ya, karma daripada nenek moyangnya. Oh, Dikeluarkan, karena- untuk iya. mengeluarkan. Karena apa? Bungkus kutuk gitu ya gitu. Iya, karena kenapa? Ya nenek moyangnya itu tukang. Iya. Jadi misalkan berantem antar kampung. Ya, berangkat kampung. Kan? Ya di yang kalah ini Tawanannya. Tawan- Ya. Tapi memang itu yang aku dengar juga begitu. Makanya kalau di kampung Batak asli kan itu kan depannya ada pohon bambu, ada Iya, got iya. besar gitu kan. Iya. Itu diceritakan. Iya, tapi kalau yang sampai misalnya yang kita temukan mungkin ini turi-turian ya. Iya. Turi-turian itu dongeng dalam Iya. bahasa Bataknya turi-turian. Mungkin tuh ini. Alai adong do pena hubigi yang kudengar ini masih ada. Kalau misalnya orang itu dibakar pakai timah lalu dimasukkan ke dalam perasan atau tempat yang dibuat dari bambu atau dari apa namanya ya, dianyam. Jadi abunya di situ masih ada, tapi kalau untuk dimakan saya belum pernah. Nah, kalau yang aku research di film No Mansion, di buku No Mansion pun memang diceritakan itu orang Batak zaman dulu ada makan pasarnya orang. malah, pasar Oh. jualan daging itu. Kalau aku belum sampai ke situ, tapi yang jelas di kampung kami itu, kenapa di kampung kami itu sering marga-marga itu mengalahkan ritual Papurpur Sapata. Ya. Jadi itu untuk menghilangkan karma daripada nenek moyang. Karena memang itu tadi. Jadi turun-temurun itu cerita itu masih ada. Masih Misalkan dari kampung sini, perang dengan kampung sini, Ya, ketika ada satu orang ditangkap, kalah, ya. gitu. Ditaruh dulu di bawah di kandang babi yang di bawah rumahnya raja tuh. Biasanya dipasung dulu di situ, nanti besoknya diundang para Oke. ketua-ketua adat di kampung, diarapatin lah itu, ini siapa bagian mana Parjambar. Ini kayak sejarah ini menarik buat diketahui sama anak-anak. Jangan sejarah. Bukan sejarah ya? Bukan sejarah. Belum tentu benar soalnya Belum katanya tentu ya. benar. Berarti apa nih sebutannya? Turi-turian. Turi-turian. Ya, tapi kalau misalkan yang dibilang lain itu dari segi penulisan No Mansion itu. Karena kan kalau Ya. No Mansion itu kan sudah 200 tahun ya. Ya. 200 tahun. Kejadian 200 tahun itu pasti ya masih belum lama lah kalau kita berbicara tentang hitungan sejarah. Enggak lah, kalau dari surat-surat No Mansion udah terlalu modern itu, masih ada katanya. Ada di buku No Mansion memang ditulis beneran tuh. Iya. Itu saya mau baca bukunya tuh di siapa tuh ya? Nah, ada di yang inilah. Oh, Itu yang mana sih buku? Itu buku No Mansion dikarang orang gitu. Dikarang sama anak No Mansion sendiri. Anak No Mansion langsung sendiri. Saya curiganya begini. No Mansion ini kan datangnya kan karena dari kolonial Belanda apa? bukan Bukan. dari Jerman. Jerman, RMG. RMG kan. ya. Nah, ini kan seperti kalau di zaman sekarang itu modern ini seperti NGO kan.
sebenarnya. Misionaris itu. Penginjilan. Tapi seperti NGO ada yang membiayai kan? Gereja, dari gereja tuh Bang. Enggak, RMG dong. Iya, RMG itu organisasi gereja. Organisasi gereja kan. Nah, saya bisa berpikir demi suksesnya motonya orang sekutu zaman dulu bareng barat ya. Bukan, demi suksesnya misinya misionaris ini. Jadi sehingga dibesar-besarkan ini cerita ke sana. Kayaknya begitu deh. Provokasi supaya dia merasa hanya provokasi ke NGO-nya, keberhasilannya. Contoh, kenapa aku bilang begitu? Sisingamangaraja ke-12 hidup sampai tahun berapa? 1808. Bukan, 1907. 1908. Meninggalnya kan? Ya. No Mention masuk tahun berapa? 1862. Oke. Ya, No Mention masuk 1849 kayaknya. 1848 1862. 1918, maaf tulang. 1918. Bukan, 1862. No Mention masuk ya. Ke Indonesia apa lahir? Ke Tanah Batak. Oh iya benar. HKBP aja udah 200 tahun. Udah 200 tahun HKBP. Itu kemarin dibungkusnya gimana tuh? Udah 200 tahun. 62 kan? Dang 200 tahun lebih. Paling 150 jubileum. Enggak, tapi kalau yang di bukunya memang itu sekitar tahun 1918 tuh. Enggak. No Mention masuk 1861. Perjanjian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Batak dan dicetak menggunakan huruf Batak tahun 1809 berapa gitu. Nah, itu 1882 itu sudah pokoknya di bawah tahun 1900 itu No Mention sudah ada di Tanah Batak. Nah, persisnya itu 1861 atau 1862. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa hidup berdampingan Sisingamangaraja ke-12 dengan No Mention di Tanah Batak? Padahal tujuannya No Mention adalah mengkristenisasi nih semua orang Batak. Ya. Kok mereka nggak ketemu ya? Ya pasti ketemu. Kebetulan Namang Boru aku cucunya langsung Sisingamangaraja 12. Raja Dinapatar Sinambela namanya. Nah itu cucunya langsung, jadi kalau setiap upacara kemerdekaan di RI gitu mulai dari Soekarno, Hatta, Soeharto semuanya selalu diundang, tapi udah almarhum sekarang. Nah itu yang menceritakan bagaimana sebenarnya Sisingamangaraja itu kan kalau dibilang orang katanya dia nggak ditembak nggak bisa mati gitu kan. Dia terus kalau kena darah dia ilmunya hilang. Sebenarnya bukan begitu. Jadi sebenarnya kenapa Sisingamangaraja itu kan dibilang kan waktu dia putrinya ditembak, terus dia ditembak karena dia kena pegang darah putrinya, ditembak baru mati dia, baru bisa mati katanya. Sebenarnya bukan itu kalau kata Mang Buru aku katanya Sisingamangaraja itu punya pedang terbuat dari induk besi berani yang besar banget. Nah itu kalau dibilang sama orang Inggris kayak King Arthurnya, pedang King Arthur. Nah kalau besi berani kalau kita segini aja kita tarik kan susahnya setengah mati, gimana kalau pedangnya. Nah jadi kalau dia hunuskan di depan ini nggak ada peluru yang bisa nembus dia, katanya begitu. Kemungkinan itu menurut survei yang dia ini. Tapi ketika putrinya ditembak itu, dia pegang putrinya, ini pedangnya ditaruh lah kan pasti kan. Dan nggak ada penghalangnya lagi, kenalah dia. Jadi kalau secara kenapa Sisingamangaraja itu sebenarnya karena dia kan raja adat dan raja yang dituakan ininya. Jadi dia nggak pernah ngebunuh sebenarnya. Dia cuma pemimpin perang karena bukan pemimpin perang kalau menurut saya tapi ini bukan mewakili siapapun. Betul, saya pribadi nih. Sisingamangaraja itu kan orang raja dihormati dong. Betul. Raja yang dihormati, raja Panukunan, bukan raja yang punya teritorial. Betul. Kalau artinya kan kalau raja punya teritorial kan dia masyarakatnya dipajakin. Ada upeti dari masyarakat. Kalau dia kan enggak. Nah, tapi semua apa yang diomongkannya pasti dituruti orang. Nah, itu justru buat Belanda itu, buat kolonial itu bisa jadi potensi perlawanan. Jadi sebelum ini, menurut saya ya, menurut saya. Nah, soalnya di Halak Batak nggak ada raja. Semua raja. Betul. Semua raja. Itu baik misalnya raja yang disematkan, raja yang di Jangan tong, dulu. Molo Sudiraja di Halak Batak ikan dalam sisi peradaton. Tahu, nakulah nilai. Alai mulu adong duna raja. Jadi mulu adong raja, adong ripe-ripena. Ima dokun nilai anak kiling. Mulu panen, ya harus menyumbang kepada raja. Jadi adong piga-piga raja mulu Halak Batak. Raja sebagai leluhur. Contoh si Raja Batak. Kasahalakna do. Kan siapa masyarakatnya? Nah, itu si raja sebagai leluhur. Dan kedua, raja
sebagai pemimpin adat. Betul. Nama-nama raja, kayak sistem raja gitu, pemimpin adat sebenarnya kan. Nah, ketiga, raja di dalam struktur Dalihan Natolu. Apa tuh? Itu Iya. paradat. Nah nyata di Hutanami, adong do raja Pardosi. Bah, bikin wilayah itu. Adong kan. Nah, Nabatuluhon, Raja Bius. Raja Bius ya. Apa tuh? Raja Bius ini menurut saya ini buatannya Belanda dulu, buatan kolonial. Oh dulu. ya. Raja Bius. Jadi adong do Raja Huta. Raja Huta dia mengepalai, dia memimpin kepala kampung per desa ya. Ada perselisihan antar masyarakat desa diselesaikan oleh dia gitu kan. Betul. Dan biasanya itu dipegang oleh Perbaringin. Nah, di atasnya Perbaringin ini ada namanya Raja Bius. Nah, misalnya dari satu kampung, di kampung yang lain, di atasnya ini ada Raja Bius. Kalau ada perselisihan antara desa, ya dibawa ke Bius ini. Ya. Nah, itu. Tapi ini secara teritorial tidak ada. Hanya sebagai pemimpinan. Nah, raja yang tadi itu seperti si Raja Batak. Dia kan bukan raja. Dia kan sendirian dalam turi-turian mungkin Batak. Kalau yang dimasuk lah ini mungkin kayak semacam bangsawannya di wilayah situ kali ya, rajanya. Jadi ya. kan bisa itu raja bisa di antara Raja Bius itu bisa. Enggak, bukan Raja Bius. Jadi konsep mulu adong raja, adong ripe-ripe nak. Persembahan jadi memang. Ripe-ripe dalam arti masyarakat dia. Ya. Dia punya masyarakat yang mengelola seluruh luasan wilayah yang dikuasai oleh raja ini. Nah, ketika misalkan Mangula Mahalakon, Ilema Upetina itu raja. Itu raja beneran. Jadi di Hutanami dong di. Oh, dipakat adongnya teh. Adong. Jadi hauma nama sudi. Di hadiangan non. Kan? Bayi suruh ripe-ripe na Mangula. Kan? Jadi dung Mangula berbagi marang nasi bagi tulu rupanya kan. Dua itu Panggula saya dapat raja. Muli Hutanami na songoni tong mulu na gudang tong haumana. Kalau luas sawahnya atau kebunnya itu disebut Perbaringin. Oh, Perbaringin Raja Perbaringin. Ima tong Raja Perbaringin. Penguasa wilayah gitu maksudnya. Jadi satu kampung itu aja. Nah, misalnya kalau di zaman modern ini ada satu desa. Jumlah penduduknya misalnya kita katakan 30 kakak lah. 600 kakak lah. Nah, 600 kakak misalnya. Ini ada terdiri dari dusun-dusun. Nah, setiap dusun bisa aja punya satu Perbaringin. Kalau dulu kan istilahnya kan ada Sultan Delhi itu kan yang diangkat sama Belanda itu beda lagi. Beda lagi gubernur tuh kalau itu ya. Udah jauh. Pokoknya kalau ini ada sedikit yang hampir sama nih. Kalau masih ada istananya sampai sekarang, berarti itu buatannya atau kerjasama dengan Belanda pasti. Kalau masih ada istananya sampai sekarang. Oke, menarik ya. Nah, kalau hancur itu berarti dihancurkan sama Belanda atau bisa mereka menang kayak kayak Aceh kan. Aceh itu sebenarnya nggak pernah dijajah kan. Balik itu bisa kiring tuh masalah Begu Gajang kan. Balik ke Begu Gajang. Jadi kalau penasaran. Kalau menurut aku sebenarnya antara percaya dan tidak percaya. Tapi kalau misalkan dibilang saya tidak percaya, saya bisa percaya juga. Karena ternyata terjadi ya di kampung lain. Itu terjadi. Tapi yang saya lihat sebenarnya bukan di situ. Misalkan ada seorang pintar. Dukun lah. Dukun ya. Kita bertanya kepada dukun ini. Yang gak pernah ke Jakarta. Warna cat rumah saya dia tahu. Saya gak pernah cerita. Mobil di garasi saya dia tahu. Siapa yang tidur rumah saya pada saat itu dia tahu. Itu gimana itu? Nah itu aku punya jawabannya itu kalau itu Oh pernah ya berarti? Enggak bukan. Itu ibarat orang kalau main joker karo gitu kan. Itu setan memang itu ibaratnya setan itu kan kalau dibilang kan di Alkitab kan dia memang tahu masa lalu kita. Tapi dia gak akan pernah tahu masa depan kita karena cuma Tuhan yang tahu. Ibarat orang main joker karo misalnya berempat. Ini misalnya udah mati kartunya. Jadi jalan-jalan lihat kartu kita. Dia kasih tahu itu kartunya begini-begini. Dia kasih tahu dia tahu di jalan-jalan. Tapi dia nggak tahu kartu yang dibawa karena belum kebuka. Iya, tapi kan ya itu logiknya karena kita bisa menghitung kartu yang beredar. Tapi Tapi kalau ini itu fakta. Apa harus Pak Kunasong nih? Jadi kejadiannya ceritanya begini. Kami pulang kampung. Anakku masih umur 2 tahun. Kan? Jadi waktu kami pulang kampung itu, pada saat kami pulang kampung semua, tidak ke makam dulu. Enggak, ke makam dulu. Ke makam dulu. Tapi sebenarnya kan pulang kampung mau pesta. Oke. Jadi anakku yang bontot ini,
3 hari 3 malam nangis mulu. Pokoknya dicolek-colek sama opungnya lah terus. Colek-colek. Apa yang terjadi? Kalau dibawa keluar rumah diem. Ya kan? Tapi kalau bawa ke rumah gitu, jangan. Padahal gak ada yang gangguin dia. Iya kan? Jangan gitu kan. Gak mau gitu. Nangis, kita bawa keluar, udah tidur baru kita bawa ke rumah. 3 hari berturut-turut. Kita bertanya lah ke orang pintar kan. Orang pintar sana. Cuma dia bilang gini gitu. Kalian datang ke kampung ini mau bikin pesta, tapi tidak kasih makanan ke orang tua. Gitu. Akhirnya waktu pahami masih panganon Hasolomanna, kesukaan dia kan waktu itu kan. Ya malamnya enggak lagi. Tapi di situ sekaligus kayak bertanya gitu. Coba ditanya dulu, gimana keadaan rumah di Jakarta? Itu bisa di Terawang loh. Oh iya bisa. Padahal nggak bisa ke Jakarta, nggak pernah ke Jakarta gitu. Betul. Yang Rawang yang tadi. Yang pintarnya. Karena kan itu memang kuasa ini tuh kan istilahnya kuasa supranatural tuh. Nah itulah yang aku bilang tadi. Antara percaya dan tidak percaya dengan Beku Ganjang, bahwa Beku Ganjang juga sebenarnya bisa melakukan itu. Bisa. Tapi versi buruk. Ya kan? Versi baik Beku Ganjang tadi itu menjaga kebun. Betul. Ya kan? Tergantung niat nama melihara Oman itu tadi. Tapi memang kalau di Alkitab sendiri kan setan itu memang ada. Ada. Iblis itu memang ada kan. Ya ketika misalkan Tuhan Yesus di Danau Galilea yang menjala ikan itu kan siapa? Gadara yang ada orang yang dibilang ada hantu kata murid Yesus, padahal itu kan Yesus gitu kan. Oh iya yang itu. Nah, itu sebenarnya sudah. Iya ada dan waktu Yesus dicobain selama sebanyak 3 kali itu kan. Itu iblis. Onyo kuleo niho satonga hule niho kan. Satonga rata Iya, sepertiga. Satonga mata rokon. Kuleo niho deh baun. Sebagian dikit lah. Kuleo niho kan berarti dia juga punya kuasa kan. Ya. Itu kan. Boy sampai Yesus boy cobai kan boy buat tuh atas gunung ke puncak ke ini apa berarti punya kuasa juga dia kan itu. Tapi kalau punya pengalaman nggak tentang Beku Ganjang secara langsung gitu? Enggak pernah. Nggak pernah. Alai mulu misalnya mulu cerita na gurang beredar mulu song di hutanami mulu aung na moding dalam tuluari pasti apa tahu makuling gue jauhi apa Oh iya, ya pasti. Kalau waktu tapi ini saya tahu nih waktu mama meninggal nih. Ya. Memang bunyi itu panci-panci di daun itu bunyi. Oh iya. Bahkan Rapiring pernah jatuh gitu. Iya, tapi kan ini kan rame-rame nih tidur di rumah. Rame-rame tidur di rumah itu. Ya, kita kelihatan kan di ruang tengah nih tidurnya. Enggak ada. Tapi bunyi. Gimana coba? Tapi kalau di ini kalau aku diajarin sama pendeta aku dibilang itu kalau orang sudah mati sebenarnya udah gak ada hubungannya lagi sama orang yang sudah hidup. Ya memang. Jadi itu kemungkinan di Alkitab juga ada kan ada iblis yang memakai wujud memang, atau kebiasaan-kebiasaan supaya seolah-olah kita jadi masih percaya ada di sini padahal udah kuasa gelap tuh yang ini sengaja kita biar dia menyerupai kan di Alkitab juga ada kan yang siapa datang menyerupai ini. Iblis itu kan pintar. Apa yang bisa cepat dipercayai manusia itu yang dia lakukan. Supaya memperbanyak pengikutnya. Nah, jadi ala aku bikin cerita kan songoni kan. Iba mama kulingnya hai kan piringi kan. Betul. Orsia mau warung bego. Makanya itu aku bikin di film ini nih Gereja Setan. Jadi aku bikin film Gereja Setan. Nah ini intinya kenapa orang-orang mau ikut masuk ke dalam Gereja Setan? Ya. Karena di Gereja Setan itu kalau Mongol bilang pemainnya kan si Mongol itu diangkat dari kisah nyata Mongol. Dia bilang kalau di Gereja Setan itu kalau kita susah, kalau kita butuh sesuatu langsung dibantu. Menarik banget jadi kan bahwa orang datang ke situ dapat uang. Cepet ya? Cepet, ada pesta seks, ada pesta narkoba segala macam. Jadi buat anak-anak muda terutama kan incernya anak muda kan ya kan. Itu menarik banget buat mereka. Jadi iblis itu memang selalu ngasih menawarkan yang enak-enak, tapi buntutnya yang enggak enak. Ya, itu lagi kembali kepada anak muda yang tidak punya disiplin tadi gitu. Enggak punya disiplin waktu, ilmu dan segala macam. Tapi tadi menarik tuh. Berarti itu Gereja Setan ada ya? Ada. Itu memang nyata ada. Di Medan juga kalau nggak salah sempat viral itu kan ada. Jadi kalau di riset ini di Medan ada daerah apa namanya itu ininya sarang Gereja Setan. Di Jakarta atau di Di Jakarta juga ada, di Manado ada pusatnya di Manado sama Bandung awalnya katanya. Itu secara visual gimana sih? Bukannya pengen masuk ya? Penasaran.
Ada kalau gereja Katolik kan lonceng baru Ah. masuk, ada tanda salib. Kalau ini gimana sih gereja setan tuh bentuknya? Kalau kayak rumah biasa aja, cuman tertutup. Jadi orang yang masuk ke situ memang orang-orang yang sudah diundang. Oh. Jadi nggak bisa sembarangan orang masuk. Mereka punya tanda-tanda khusus yang ini aku juga bukannya ini karena diceritain sama Mongol ya. Karena diceritain sama Mongol sebelum. Mongol saksi ini. Ya, Mongol kan katanya kan panglima gereja setan wilayah Oke, Asia oke. gitu kan. Nah, dia ceritakan kalau itu pas masuk ke dalamnya ada tanda-tanda kayak salib terbalik, ada apa tuh yang kayak tanda bintang ini itu kayak tanda wajah iblis kan, bintang terbalik gitu. Berarti semuanya itu udah visualisasikan udah diproduksi ya? Iya. Udah produksi filmnya udah mau tayang malah. Udah mau tayang. Mau tayang. Kapan, Le? Tanggal 11 September nanti. Oh, 11 iya, September. Nanti wajib nonton ya. Ya, Ya. jadi Hidungan BK 11 September Ah. itu nanti mau tayang film terbaru dari Gereja Lae. Setan. Pito. Iya. Betul. Kalau Lae Apa? Papahan sebagai apa ya? Aku sebagai sutradara dan produser. Wah, nih sutradaranya nih. Spill dong, dikit dong. Produksinya Masih idoli-idoli, Le? udah nikah aku. Oh, ngerti ya. Le? Saya Ah. mau nikah Oh lagi. iya. Mau nikah lagi. Oh, jangan. Enggak bercanda. Mabem marga. Iya, itu belum sih nanti. Iya. Iyalah. Gitu, Gimana kalau gitu. kita spill dikit dong? Apanya Gimana? tuh? Tentang produksi filmnya ataupun secara Oh iya. manajemennya. Jadi, kalau di produksi ini cuman kita mungkin satu-satunya produksi film yang syukurannya makan daging babi. terbaik. Makan daging babi. Saya suka. Kalau di produksi film lain nggak pernah ada kita doang. oke. Ini lucu Yang nih. tumpengan mah pakai daging babi makanannya. Nomor guar-guar juga. Iya, buat menangkal setan-setan juga loh. Biar setan-setan pada kagak mau dekat. Katanya kan kalau ada daging babi takut setan Iya, kan. bener juga ya. Tapi kan ini kan soal gereja setan gitu. Ada Oh. hubungannya juga dengan Begu Ganjang juga Oh, setan Begu gitu. Ganjang. Sebenarnya kalau kita angkat itu juga seru juga karena Bego gajang. kita ya. bisa mengulik cerita-cerita dari rakyat Ya. yang ada di Tanah Batak gitu. Cerita-cerita lokal lah Ya, budaya-budaya. seperti apa sih Begu Ganjang menurut versi mereka gitu kan. Iya. Dan sebenarnya kalau zaman dulu aku pernah tuh waktu SMP kita jalan malam nih. Ya. Kebetulan di kampung banget nih, Nah. di desa nggak ada listrik gitu. Datang temanku, didorong aku begini. Nah. Nah, terus, ngapain kau dorong aku? Aku hampir jatuh ke parit gitu kan. Nah. Itu setan mau lewat tadi katanya. Jadi kerjain itu. Enggak, memang Oh, benar. dia bisa lihat. Ada Karena memang yang bisa katanya, lihat. kalau aku nabrak setan itu, Ah. kemungkinan setan itu merasuki aku. Oh. Karena dia lihat. Iya. Tapi kalau misalkan sama-sama kami nggak tahu, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh. Tapi karena dia lihat, ada kemungkinan setan itu masuk ke aku. Oh. Jadi aku nanti jadi kesurupan. Kan kayak gitu. Gudang Itu pernah. Gudang permainan-permainan lapatana di Najulu waktu saya di kampung ya. Ya. Misalnya nih ada orang nih orang baru meninggal, Ya. baru dikubur hari ini kan. Misalnya dia belum menikah nih. Nah. Di Lapotuak itu ada permainan siapa yang berani ngambil bunga atau apalah dari situ. Dari kuburannya. Dari Kuburannya. Nah, itu. Oh. Ada suka taruhan begitu. Tapi kalau udah minum tuak mah berani. Nggak ada juga yang Ada juga berani. takut. tapi menarik juga tuh kalau tadi kan Le bilang kalau diangkat tuh jadi film Begu Ganjang gitu kan. Iya. Siapa tahu kan banyak orang-orang Batak yang mau sponsorin tinggal hubungi BK kan. Boleh. Buat produksi. Kayak yang punya BK nih pengen bikin. Pengen bikin kayaknya tuh film Karena Begu. kan gini loh. Ketika kita bicara tentang suatu mistis gitu. Atau tentang begu. Kita jauh dari kejadian lokasi. Ya. Nggak terasa apa-apa. Betul. Iya. Tapi kalau kita di tempat itu, diceritakan di tempat itu. Ih bener loh. Itu baru kita Iya. merasa. Iya. merasa Iya. gitu. Suatu ketakutan. Itu pasti gitu. Tapi kalau kita di sini bicara Aman-aman tentang aja lah. aman-aman aja. Tapi nanti pulang lewatin depan tuh. Tapi kalau lah ini tetap takut lah. Tetap takut lah. Masa ini. takut lihat depan itu yang gak ada lampunya itu? Iya kalau pulang kan naik motor sendiri. Nah. Takut juga. Tiba-tiba ada yang gonceng gitu. Suka lihat spion kan. Apalagi Siapa depan nih? itu ada yang pernah kejadian lampu merah itu kan? Oh iya, Waktu ada lampu jangan merah. ceritain. Jangan ceritain dong. Nah, itu banyak itu korbannya itu. Banyak itu ada 20-an apa berapa tuh ya? Di situ. Jadi kalau mau pulang laut itu minum tuak dulu. Ya. Boleh abis ini ya. Habis. Tadi lanjut lah produksinya tuh ada siapa aja sih pemainnya? Kalau pemainnya ada Mongol Stress yang komika Oh, itu pemain utamanya. Terus ada
Kathleen Caroline, pemain baru tapi sudah kalau di film film pertamanya cuman di sinetron udah sering lah. Ada Jonas Rivano yang suaminya Asmiranda, ada Max Metino yang ini, ada siapa lagi, banyak banget itu, ada Milen kalau nggak tahu Milen mungkin ini ada Milen, ada Irwan Chandra, ada Hendrik Sinigami yang tukang tato, ada ya banyak banget, ada Alvin Adam, Maudy Wilhelmina, Rowena yang zaman Warkop dulu. Ini filmnya dibuat di sana? Enggak di Bogor sama di Jakarta. Oke. Ya. Nah, ada nggak sih yang kesurupan tuh waktu bikin film? Ada yang kesurupan. Justru itu. Waktu hari keberapa itu kita syuting di rumah sakit udah terbengkalai, udah nggak pernah dipakai gitu, udah sekitar 8 tahun lebih lah itu kosong rumah sakitnya. Tapi masih barang-barang masih ada, makanya kita pakai buat syuting kan. Nah, itu kita syuting di lantai 3 gitu. Emang serem banget itu, angker banget gitu. Jadi pas ada orang telco kita naik ke atas, tiba-tiba dia kayak teriak-teriak atau kayak berat-berat mau marah-marah gitu. Nah, itulah dipegangin rame-rame karena kan udah badannya gede, kalau kesurupan katanya kan kuat banget itu, berapa orang megangin gitu. Akhirnya didudukin lah. Pas saya baru datang, terus kan tanya, kenapa ini? Ini Pak, ada yang kesurupan si Mbak Vivin namanya waktu itu. Oh, terus lagi dipanggil sama pawangnya sini, katanya dipanggil pawang buat ngobatin. Ya kan karena ini film gereja setan gitu. Orang-orang Kristen kenapa sih diajarin ngusir setan, masa nggak bisa? Ya udah kita doain aja, saya doain itu pada doain, terus dia udah agak pergi gitu, pergi marah-marah gitu. Akhirnya ya dia intinya sadar dan baru orang pawangnya datang, cuma ngasih minum doang. Berarti bukan gara-gara pawangnya ya? Bukan pawangnya, karena kuasa Tuhan lah, karena kuasa Tuhan itu, gitu. Oke lah ya, jadi kepada sahabat BK, Dongan BK ya, Dongan BK, kalau ada cerita-cerita tentang Begu Ganjang di kampung masing-masing, boleh diceritakan ke kita, atau supaya tahu besok kita angkat jadi kalau di Jakarta, juga. kalau tinggal di sekitaran Jabodetabek ya, boleh gabung juga ke BK. Boleh tuh. Ya, carilah BK di website, nanti ada alamatnya. Iya, karena yang punya BK mau bikin Begu Ganjang isunya. Begu Ganjang. Beneran ya? Betul. udah aku info. Siapa tahu banyak pengusaha Batak nonton kan, mau invest kan, jadi kan bisa sama BK. Tapi yang penting para sahabat BK harus nonton film Gereja Setan. Iya. Ini yang bikin orang Batak juga loh. Iya, karena diproduksi oleh orang Batak. Iya. Dan satu-satunya hidangannya itu babi. Jagal babi. Jagal babi. Nanti ada footage-nya kita tampilin. Oke, siap. Tanggal 11 September 2025 tahun ini ya. Iya. Iya, seluruh Indonesia serentak. Iya. Jangan lupa ditonton. Jangan lupa. Oke. Oke, Dongan BK.